Hai semuanya, welcome to my channel, this is Teresha Kim Channel. Hai semuanya teman-teman, video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan sharing sedikit ke kalian tentang beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum ngecat rambut sendiri di rumah. So, jadi mungkin beberapa dari kalian yang baru mau pertama kali mengecat rambut nggak tahu tentang beberapa hal ini, apa itu developer, apa itu bleaching, gimana caranya, bla 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 bla. So, di video kali ini aku bakalan jelasin sedikit hal-hal apa aja sih yang harus kalian ketahui sebelum mengecat rambut sendiri di rumah. Kalian tahu nggak cat rambut berwarna sintetis itu ditemukan oleh siapa dan pertama kali itu kapan ditemukannya? Menurut sejarah, pewarnaan rambut sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Seorang ahli kimia bernama Eugene Schueller menemukan sebuah formula yang menciptakan pewarna rambut sintetik pada tahun 1907. Penemuan itulah yang lalu membuka jalan bagi Eugene untuk menciptakan cat rambut komersial pertama yang waktu itu ia namai dengan L'Oreal, atau yang saat ini lebih kita kenal dengan nama L'Oreal. Ini mind blowing banget sih ya, aku juga baru tahu tentang ini, kalau ternyata cat rambut L'Oreal ini yang pertama kali ada di dunia ini loh teman-teman, yang diciptakan. Sebenarnya bukan cat rambut pertama kali sih, ini cat rambut komersial sintetik pertama kali gitu. Oke, jadi kalian udah tahu kan siapa penemu pewarna rambut sintetik pertama kali? Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke inti video kali ini. Sebelum mewarnai rambut sendiri di rumah, kalian wajib tahu beberapa hal ini. Ini dia. Nah, yang pertama, pastikan kalian untuk melakukan tes alergi terlebih dahulu. Ini adalah langkah awal yang paling penting, apalagi jika ini adalah pengecatan rambut kalian untuk pertama kalinya. Jadi menurut aku ini adalah hal yang paling penting dan harus dilakukan sebelum mengecat rambut. Karena bahan-bahan yang ada di cairan zat pewarna rambut ini bisa mengandung zat-zat yang emang nggak cocok dengan kulit kalian. Apalagi kulit kalian sensitif. Jadi aku sarankan kalian untuk melakukan tes alergi terlebih dahulu. Nah, caranya ini gampang banget. Kalian tinggal ambil sedikit dari cat rambut ini dan taruh di belakang telinga, ataupun bisa ditaruh di leher doang. Nah, terus kalian tunggu beberapa menit. Kalau misalnya dia menimbulkan alergi seperti gatal-gatal atau panas, itu langsung bilas, dan itu menunjukkan kalau kalian gak cocok dengan cat rambut tersebut. So, dari yang aku lihat sih, banyak banget orang-orang yang cuman ya asal-asal aja ngikutin tutorial di YouTube gitu kan. Jadi dia orang ngecat rambut juga cat rambut, padahal itu untuk yang pertama kalinya bagi dia, dan ternyata dia mengeluarkan reaksi alergi, dan itu parah banget, bisa kayak terbakar gitu. Aku pernah lihat, itu parah banget teman-teman. That's why di kotak cat rambut itu ditunjukin kan cara-cara awalnya, tolong lakukan tes alergi terlebih dahulu. Nah, jadi itu banyak banget yang nggak dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi aku harap kalian sebelum melakukan cat rambut di rumah, kalian harus melakukan tes alergi terlebih dahulu, apalagi itu yang pertama kali cat rambutnya untuk kalian gitu. Yang kedua, jangan keramas sebelum mengecat rambut. Menurut para ahli, kita sangat tidak disarankan untuk melakukan keramas tepat sebelum kita mengecat rambut. Karena zat yang ada pada cat rambut lebih mudah menempel pada rambut yang kotor. Yang kotor ini maksudnya yang lebih berminyak gitu. Karena kan kalau misalnya sehari dua hari kita nggak keramas, rambut kita bakalan mengeluarkan minyak alami yang bisa melindungi kepala kita dari zat cat rambut ini. Nah, rambut yang baru dikeramas ini kan efeknya itu bersih, licin gitu. Jadi ini yang membuat cat rambut sulit untuk menempel pada permukaan rambut. Mungkin ini juga yang jadi salah satu penyebab dari kenapa sih teman-teman nggak berhasil mengecat rambutnya, kenapa sih warnanya kurang masuk gitu. Jadi ini mungkin salah satu alasannya. Jadi sebelum teman-teman mau mewarnai rambut, disarankan untuk tidak keramas 1 atau 2 hari sebelum melakukan proses pengecatan ini. So, yang ketiga adalah pilihlah developer krim tambahan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi banyak banget teman-teman yang sepertinya baru pertama kali mengecat rambut dan nggak tahu apa itu developer krim tambahan dan apa itu bleaching rambut. Jadi di sini aku bakalan jelasin satu persatu. Yang pertama itu adalah developer. Developer adalah elemen yang sangat penting dalam proses pewarnaan rambut. Krim oksidan ini mengandung hidrogen peroksida yang dapat membuka kutikula rambut. Nah, developer inilah yang dapat menembus jauh ke dalam serat rambut dan mewarnai rambut dengan mendapatkan warna yang kita inginkan. Nah, tanpa developer ini, rambut kalian nggak bisa mencapai warna yang signifikan. Jadi, penting banget untuk menggunakan developer krim tambahan yang sesuai dengan kebutuhan rambut kalian. So, yang pertama itu misalnya kalian mau mewarnai rambut kalian dari yang terang ke yang gelap. Nah, di sini kalian disarankan untuk
menggunakan developer cream tambahan yang 3%. Misalnya kayak aku sekarang, rambut aku kan nih terang nih warnanya. Aku mau warnain hitam balik atau aku mau warnain coklat. So aku disarankan untuk memakai developer cream tambahan yang 3%. Kalau memang benar-benar mau nambahin developernya. Kalau enggak sih it's okay juga. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian mau mengecat rambut kalian secara permanen atau semi permanen, kalian disarankan untuk mengecat rambut kalian menggunakan tambahan developer cream yang 6% dan 9% sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena ini bisa menaikkan 1-2 level warna rambut. Nah, sedangkan untuk bleaching rambut, kalian disarankan untuk menggunakan yang paling tinggi yaitu 12%. Tetapi ini juga harus melihat kondisi rambut kalian terlebih dahulu. Misalnya ini adalah rambut kalian yang masih virgin hair, dimana rambut itu belum pernah dicat sebelumnya atau di bleaching sebelumnya. Jadi partikel di rambut kalian itu, kutikular rambut kalian masih tebal, dan itu disarankan untuk menggunakan developer cream yang 12%. Kalau misalnya udah seperti aku ini, warnanya kayak gini, ini rambut kita udah tipis banget, jadi sangat tidak disarankan untuk menggunakan yang 12%, karena itu bisa membuat rambut kalian jadi rapuh dan patah, malahan bisa ada yang sampai botak, rontok gitu kan. So, misalnya kalian udah punya rambut yang cukup terang atau udah beberapa kali di bleaching, kalian bisa menggunakan yang 6% atau yang 9% aja, nggak harus yang 12%. Dan ingat, kalian harus tahu, bleaching itu bukan mewarnakan rambut. Jadi bleaching itu adalah proses yang menghilangkan warna rambut asli kita. Jadi kalau rambut kalian di bleaching kayak yang aku sekarang, ini warnanya nggak akan luntur. Ini nggak akan luntur karena ini emang udah warna rambut kita yang di apa sih namanya ya? Warna rambut yang udah dikikis. Jadi warna rambut hitam alami yang rambut asli itu udah dikikis sama si bleaching tadi yang membuat rambutnya menjadi lebih terang lagi warnanya. Karena banyak juga yang masih bertanya, ini luntur nggak? Ini berapa lama tahannya gitu? Padahal aku udah bilang ini aku bleaching. Jadi kalau di bleaching itu warna rambut asli kita yang dikikis. Sedangkan kalau kalian mengecat rambut dengan semi permanen, itulah yang akan luntur. Itu cuma bertahan mungkin 3 bulan, 4 bulan maybe. Oke, tergantung seberapa banyak Anda keramas. Jadi sebelumnya itu kalian harus tahu dulu ada resiko yang kalian dapat saat kalian membleaching rambut. Nah, resikonya itu rambut kalian menjadi kering dan rapuh. So, efek-efek samping yang kalian dapatkan dari membleaching rambut kalian itu sama sekali nggak bisa kalian hindari, karena krim bleaching sendiri berpotensi untuk merusak folikel rambut karena mengandung bahan kimia dengan konsentrasi yang tinggi. Bayangin aja rambut kalian dari yang warnanya hitam itu tiba-tiba dipakein bleaching terus langsung warnanya jadi lebih berubah, lebih terang kayak gini gitu. Itu gimana bahan kimianya nggak tinggi kan? So ya, kalian harus mikir-mikir dulu kalau sebelum membleaching rambut kalian. So, yang keempat adalah kalian wajib tahu kalau misalnya setelah melakukan proses pengecatan rambut, rambut kalian itu membutuhkan perawatan yang lebih ekstra. Karena telah melalui proses kimia, tekstur rambut kita itu udah berubah. Teksturnya udah nggak sama lagi seperti rambut sehat kita yang waktu pertama kali belum kita apa-apain itu. Kalau misalnya dari yang sebelum-sebelumnya sebelum kalian mengecat rambut ya, kalian merawat rambut kalian itu seperti biasa aja, pakai sampo, conditioner, udah gitu aja. Tapi kalau misalnya yang sekarang yang rambut kalian udah dicat, udah di bleaching, itu kalian membutuhkan perawatan yang ekstra teman-teman. Contohnya kalian bisa nambahin perawatannya itu seperti maskeran rambut 2 kali seminggu, krim bath, dan yang paling penting itu adalah memberi vitamin ke rambut. Oke, jadi itu dia beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian mengecat rambut sendiri di rumah, yang udah aku rangkum menjadi lebih mudah untuk dipahami lah ya pokoknya. Yap, jadi sebelum mengecat rambut kalian wajib tahu hal-hal ini. Ini hal-hal dasar sih sebenarnya. Mungkin yang bisa kalian dapatkan juga di Google kalau kalian searching, oke? So, yap. Sekian dulu video aku hari ini, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengecat rambut di rumah, dan semoga kita bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye! Bye! SMR. It's over. Play me over and over. Pound when I love her. Don't hurt me, leave me. No, I don't mean that.
Listen to Pac-Man, guys. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wet.